Yo, hello guys semuanya, selamat datang kembali di channel Debus Story, channel yang membahas cerita suka-suka si admin aja. Semoga kalian juga suka. Oke, kali ini kita akan melanjutkan kisah dari anime Claymore. Nah, di episode kali ini Mimin akan langsung membahas 2 episode sekaligus, karena cerita di episode kelima dan keenam ini tidak melanjutkan cerita yang sebelumnya, melainkan masa lalunya si Claire. Bagaimana masa lalunya si Claire? Oke. Sebelum melanjutkan cerita, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau membantu mengembangkan channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan bantu subscribe, like, dan share ya. Dan juga jangan lupa loncengnya, supaya Mimin tetap semangat terus menghadirkan cerita-cerita terbaik buat kalian. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke dalam ceritanya. Let's go. Di awal cerita memperlihatkan seorang prajurit Claymore berambut panjang sedang membasmi Yoma di sebuah desa. Setelah meninggalkan desa tersebut, prajurit Claymore bernama Teresa menanyakan tugas selanjutnya kepada sang pria berjubah hitam, di mana sang pria berjubah hitam begitu mengagumi kekuatan Teresa sebagai prajurit Claymore terkuat. Sesampainya di kota Teo, Teresa mulai membantai semua iblis Yoma yang berada di sana, bahkan yang berkamuflase seperti manusia sekalipun. Set, Teresa pun membantai semua Yoma itu dengan sangat cepat, dan akhirnya menemukan Yoma yang sedang bersembunyi menggunakan gadis kecil sebagai tamengnya. Tanpa panjang lebar, Teresa pun membantai semuanya. Di keesokan harinya, setelah Teresa ingin meninggalkan kota Teo, gadis kecil yang menjadi tameng dari iblis Yoma kemarin mencoba mengikuti Teresa. Warga kota pun mengatakan bahwa gadis tersebut telah lama menjadi mainan dari iblis Yoma. Gadis kecil yang pantang menyerah itu pun terus-menerus mendekati dan memeluk Teresa, meskipun dirinya berulang kali ditendang dan dihempaskan oleh Teresa. Malam harinya, setelah meninggalkan kota Teo, Teresa masih diikuti oleh gadis kecil tersebut. Sehingga setelah mereka bertemu, Teresa dan gadis kecil itu dikepung oleh para begal hutan. Mimin panggilnya begal hutan aja ya. Biasa banget kalau manggilnya bandit, oke? Teresa yang bersiaga tidak sengaja memotong lengan salah satu anggota begal tersebut. Namun sang kepala begal yang menyadari bahwa Claymore dilarang membunuh manusia, meyakinkan para pengikutnya untuk tidak usah takut kepada seorang Claymore. Teresa yang menyadari para begal ingin melakukan hal yang mesum kepadanya, tidak mengambil pusing dan segera merobek bajunya dan memperlihatkan tubuhnya. Waduh, enak banget lu begal ya. Tada, prank motherfucker. Akhirnya para begal pun mundur dan mengurungkan niatnya setelah melihat tubuh Teresa yang sebenarnya nggak seperti yang mereka harapkan. Di keesokan harinya, si gadis kecil yang mengikuti Teresa tersebut telah mencapai batasnya.
Melihat hal tersebut, Teresa pun segera meninggalkannya dengan terjun menuju jurang. Tetapi gadis kecil itu pun juga mengikuti Teresa untuk terjun ke dalam jurang. Gila juga nih bocil FF ya, mikirnya nggak ada anjir. Meskipun akhirnya Teresa merasa lega setelah gadis itu pingsan dan meninggalkan gadis itu, akhirnya Teresa kembali dan membawa gadis itu bersamanya. Mengingat para begal yang masih berkeliaran, dan bila gadis itu mati maka dia yang akan disalahkan. Teresa pun akhirnya merawat gadis itu dan membawanya hingga menemukan kota selanjutnya untuk menitipkan gadis tersebut di sana. Teresa juga kagum akan kegigihan gadis tersebut yang sanggup mengikutinya berjalan selama berhari-hari. 本来子供がついてこられる速さじゃない。よくついてくる。不思議なやつだ。Di keesokan harinya setelah ingin melanjutkan kembali perjalanan mereka, Teresa akhirnya memberi gadis kecil tersebut sebuah nama, yaitu Claire, yang merupakan nama dari salah satu dewi cinta kembar. Yang kembarannya namanya Teresa sih. ロクトの町だ。明日の夕方頃には着く。お前とはそれが終わ。Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, Teresa dan Claire akhirnya menemui kota Rockwood, yang dimana di kota itu Teresa akan mencarikan orang tua yang akan merawat Claire. Teresa yang sedang berjaga malam karena merasakan kehadiran seseorang memancing orang tersebut untuk keluar, yang ternyata adalah begal yang telah terpotong lengannya oleh Teresa. Si begal yang sudah sangat dendam, Teresa tanpa melawan membiarkan begal bejat tersebut yang telah sange gak ketampung melakukan apapun pada dirinya. Tetapi Claire tiba-tiba datang dan memukul kepala pria tersebut dari belakang, membuat si pria begal mengamuk dan menyerang Claire. Teresa yang melihat Claire disiksa lalu menodongkan pisau dan mengancam begal tersebut, sehingga kabur dan meninggalkan mereka. Claire yang melihat Teresa mengorbankan dirinya akhirnya mampu berbicara, yang dimana sebelumnya Claire nggak bisa bicara ya. Menyadari bahwa Claire selama ini mengikuti Teresa untuk berbagi kebersamaan dan menghilangkan kesepian di dalam hati Teresa, Teresa pun akhirnya duduk menangis bersama Claire dan menyadari apa maksud Claire sebenarnya selama ini. Di scene selanjutnya, sesampainya Claire dan Teresa di kota tersebut, Teresa membasmi iblis Yoma yang berada di kota. Teresa pun akhirnya menitipkan Claire kepada warga desa yang mau menerima Claire di kota tersebut. Walaupun awalnya Claire menolak, dengan sedikit pengertian dari Teresa, akhirnya Claire dan Teresa pun berpisah. Setelah meninggalkan kota Rockwood, Teresa melihat para begal yang bergegas menuju kota tersebut, menyadari bahwa iblis yang dibunuhnya merupakan alasan kenapa para begal hutan tidak menyerang kota tersebut. Teresa pun dengan sekuat tenaga dan secepat mungkin kembali ke desa itu. Ya, itu iblis penjaga kota ya sebenarnya, tapi habis dibantai cuk kimai juga nih. Oke, kita lanjut. Teresa yang tiba di kota itu pun hanya bisa melihat kota terbakar habis oleh amukan para begal hutan. こんなところで会うな。文を超えて俺らを止めに来たのかい。人を殺す。 Teresa yang mencari Claire akhirnya melihat Claire yang pingsan sedang diseret oleh pria yang tangannya telah terpotong oleh Teresa. Dan Teresa pun dengan segera menyelamatkan Claire dan akhirnya membunuh pria tersebut, lalu membantai seluruh bandit yang ada di sana, di mana sang pria berjubah hitam dari organisasi menyaksikan dengan jelas sang Claymore terkuat membantai manusia.
Dan di scene selanjutnya, Teresa yang harus menerima hukuman karena telah membantai manusia akhirnya dikepung oleh 5 prajurit Claymore beserta pria berjubah hitam yang menahan Claire. Dan setelah menerima instruksi dari pria berjubah hitam, kelima prajurit tersebut menyerang Teresa. Namun Teresa yang memutuskan untuk tetap hidup menyerang balik kelima eksekutornya tersebut, membuat sang pria berjubah hitam pun menanyakan alasan Teresa berkhianat. 別に深い意味は生きてみることにするよ。後悔するぞ。しないさ。 Setelah Teresa dan Claire pergi meninggalkan tempat tersebut, seorang lagi pria berjubah hitam dari organisasi datang dan menyayangkan pengkhianatan prajurit Claymore terkuat nomor 1 Teresa. ナンバー2からナンバー5までを招集しろ。テレサ討伐に向かわせる。 Yo, jadi inilah rekap episode 5 dan ke-6 anime Claymore. Bagaimanakah keseruan selanjutnya? Teresa dan Claire akan diburu oleh Claymore peringkat 2-5. Apakah mereka sanggup untuk mengeksekusi Teresa? Nantikan terus kelanjutan ceritanya di channel ini ya. Sampai jumpa, bye-bye.